Halo kawan pelesiran, sudah bisa ditebak kan? Saat ini saya berada di mana? Ya, betul sekali. Saya berada di Kabupaten Klaten. Pelesiran saya kali ini adalah agrowisata Pabrik Gula Gondang Winangun Baru. Pabrik Gula Gondang Winangun Baru terletak di Jalan Raya Yogyakarta-Surakarta. Tepatnya di Desa Plawian atau Gondang Winangun, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Atau sekitar 5 km dari kota Klaten ke arah Yogyakarta. Pabrik gula ini berdiri pada tahun 1860 yang didirikan oleh Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel terpilih MTA TV. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini saya Ahmad Fauzan kembali hadir menjumpai Anda dalam acara pelesiran. Ya, saat ini saya berada di Gondang Winangun, agrowisata Gondang Winangun, sebuah tempat wisata yang ada di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Di sini ada pabrik tebu, pengolahan menjadi gula. Kemudian juga ada agrowisata yang cukup menarik untuk bisa kita kunjungi. Mari ikut saya dan nanti akan lebih banyak pengetahuan kita dapat hari ini. Mari. Ya, kawan pelesiran, ternyata sekarang di agrowisata Pabrik Gula Gondang Winangun Baru tidak hanya terdapat peninggalan pabrik pengolahan tebu saja. Ternyata semakin banyak tempat rekreasi, antara lain homestay, pusat souvenir, museum gula, sugar factory, auditorium, kereta uap wisata, green park, dan tentunya tempat kuliner istimewa New Degon Bar. Kawan pelesiran, menurut sejarah nih ya, ketika terjadi aksi militer Belanda kedua tahun 1958, pabrik tidak beroperasi. Pada tahun 1950, pabrik mulai beroperasi kembali. Pabrik Gula Gondang Winangun pada bulan Desember 1957 diubah menjadi Pabrik Gula Gondang Winangun Baru dengan bentuk perseroan terbatas. Selanjutnya, pada tahun 1996, Pabrik Gula Gondang Baru masuk PT Perkebunan Nusantara 9 Persero hingga sekarang. Nah, itu sejarahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas? Saya dengan Joko Endarto, selaku manajer operasional di agrowisata Gondang Winangun. Iya. Mas Joko, saya panggilnya Mas, masih muda. Iya, silakan. Mas Joko, Iya. nanti saya pengen lihat ya, mengetahui lebih jauh keberadaan pabrik ini. Iya. Yang nama sekarang lebih ngetren dipanggil di daerah sini. Iya, kita berada di kawasan Gondang. Gondang, jadi namanya itu, daerahnya itu Gondang, di Desa Plawian, Jogonalan, Klaten pada tepatnya. Dan kita dahulu sebelum penjajahan, nama pabrik ini adalah Gondang Winangun. Gondang Winangun. Atau dalam bahasa Indonesia berarti kondang membangunnya atau tenar dalam hal membangun. Tapi selepas era kemerdekaan atau tepatnya pada tahun 1970, Gondang Winangun, pabrik gula Gondang Winangun diubah menjadi Pabrik Gula Gondang Baru. Dan pabrik gula Gondang Baru itu punya dua divisi. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan penggilingan gula serta diversifikasi wilayahnya membuat agrowisata Gondang ada Winangun agrowisatanya, nanti bisa kita lihat. Dan juga sebagai referensi juga untuk pemirsa, apabila ingin berkunjung berwisata ke Klaten, jangan lupa mampir ke Gondang Winangun. Gondang Winangun, begitu. Baik, ini yang pertama kita lihat di mana ini? Sebelumnya ini dahulu adalah rumah administrator ini ya, homestay atau ya? pimpinan. Dulu sebagai guest house atau rumah untuk menyambut tamu. Jadi nanti kita bisa lihat dahulu. Jadi nuansa abad 18 rumah ini dibangun. Nuansa klasik. Iya, nuansa klasiknya. Ini bangunan Art Deco semi indie, jadi memang bangunan ini kolaborasi dua desain itu. Jadi kita bisa lihat ke dalam nanti sebelum kita ke pabriknya. Baik, kita masuk ke dalam ya.
Ini pintunya lebar. Ya. Nah, kita masuk di ruangan homestay. Iya. Nah, ini fungsinya apa dulunya? Jadi dulu ini adalah disebutnya besaran Besaran, atau ya. Rumah administrator atau pimpinan. Ya. Iya, Jadi iya. mungkin sekarang dirasa sudah terlalu besar, jadi sekarang ada atau kita manfaatkan untuk masyarakat umum bisa memakainya. Oh, bisa menyewa? Iya. Jadi biasanya di sini untuk rapat, untuk gathering, bahkan untuk pernikahan yang nuansanya western atau standing party, Oh, iya. bisa memanfaatkan area ini. Di luar sana. Iya. Jadi ornamen-ornamennya kelihatannya memang ini apa ciri khas bangunan Belanda. Iya, jadi bangunannya Belanda, interior pun kita coba sesuaikan dan kita tidak merubah terlalu ekstrim untuk interiornya. Jadi memang dari zaman dahulu atau kondisi awalnya memang tidak jauh berbeda dengan yang dulu. Tetap mempertahankan Iya. suasana di masa lalu. Iya, termasuk di taman-taman belakangnya pun. Ini ya, Iya. taman ini luasnya berapa ya? Untuk bangunan ini kurang lebih 1,4 hektar, jadi dari air mancur depan sampai air mancur belakang. Sampai sana ya? Iya, jadi itu ini, ada iya. mancurnya. Sebenarnya kalau ini kondisi cuacanya baik dan tidak ada pohon, ini view-nya langsung ke Gunung Merapi sebenarnya. Oh, sana ya akan Iya. terlihat ya. Iya. Dan ini pun tamannya tidak kita desain taman modern. Kita memang sengaja mempertahankan kondisi sesuai aslinya. Jadi kita istilahnya menguri-uri heritage. Iya, Iya. betul sekali. Dan tentunya ini juga masih bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar, Iya. bisa memanfaatkan. Jadi paketnya memang persewaannya biasanya memang dari air mancur depan sampai air mancur di Sampai di belakang. belakang sana. Iya. Macam. Nah, untuk perawatan sampai hari ini melibatkan berapa karyawan untuk tanah seluas ini? Iya, kita luas pabrik totalnya. Mungkin kita belum singgung di awal bahwasanya pabrik gula Gondang Winangun ini berdiri pada tahun 1860. Jadi ya 1860. Jadi saat ini di Indonesia merupakan salah satu pabrik yang paling tua. Seperti itu. Jadi kita benar-benar harus dijaga ini. ya. Untuk karyawan kita tidak melibatkan banyak karyawan khususnya untuk gedung. Jadi hanya sedikit karyawan. Terus kita saat ini hanya merawat saja. Merawat saja ya, tidak menambah bangunan apapun. Tidak, jadi kita rawat sebaik mungkin warisan budaya ini. Baik, setelah ini kita menuju ke pabrik Ya. langsung. Di sana ada produksi. Saat ini sudah selesai, Sudah selesai. bilingnya. Jadi tapi masih kita bisa lihat jadi warisan dari revolusi industri, mesin-mesin uap pada tahun 1800-an yang masih kita gunakan saat ini. Nanti kita bisa lihat di pabrik. Seperti pelajaran di SMP juga ada revolusi industri. Iya. Coba kita ke sana sambil melihat Iya. bangunan-bangunan kemudian mesin-mesinnya juga. Baik, lewat ya. Kita lewat depan. Lewat depan. Oke. Pabrik gula Gondang Winangun ini salah satu pabrik dalam memproduksi gula menggunakan mesin tradisional. Dengan menggunakan mesin uap dari masa revolusi industri, dan hingga saat ini mesin tersebut masih ada. Saat ini pabrik gula Gondang Winangun baru sebenarnya masih beroperasi, tetapi bedanya lebih sedikit dalam produksi karena tebu dari para petani sangatlah sedikit. Hasil dari produksi tersebut biasanya dikembalikan oleh para petani di daerah-daerah yang mengirimkan tebu ke pabrik Gondang Winangun baru. Kita sampai di pabriknya. Iya, selamat datang di barisan industri dunia. Iya, karena ini ya bisa dibilang salah satu warisan dari revolusi industri. Oh iya. Jadi seiring berdirinya pabrik ini pada tahun 1860. Ya. Jadi memang ini mesin ini banyak yang
dibuat pada tahun 1800-an. Kita Berarti mesin, dari luar negeri berarti dibawa ke sini. iya, betul. Jadi ini mesin yang paling tua, mesin gilingnya yang paling tua kita gunakan itu pada tahun 1884. Nah, ini juga mengingatkan kepada pemirsa bahwa ternyata Republik ini memiliki sejarah panjang ya terkait dengan revolusi industri, kemudian masuk ke sini ternyata juga menggunakan alat-alat yang berasal dari luar negeri gitu ya untuk operasional, dan sampai hari ini masih Giling, masih digunakan. Lah kebetulan ini masa giling sudah selesai. Jadi jika masa giling sudah selesai kita itu kurun waktu kita bulan apa saja kalau Iya, musim giling? kita musim giling biasanya pada Mei sampai dengan Oktober. Mei sampai Dengan Oktober. Oktober, Jadi, ya. karena ini stok giling atau stok tebu maksudnya. Di masyarakat sudah tidak ada, jadi giling sudah selesai seperti itu. prosesnya bisa diceritakan Iya. gimana? Jadi setelah tebu kita masukkan dari trennya Ya, dari luar ya. dari luar ya, itu kita jalan. Setelah itu memasuki proses gilingan. Dan Ini penggilingannya? Iya. Jadi itu proses pemerahan tebunya. Pemerahan. Iya, untuk kita ambil cairannya yang kita sebut nira. Iya, iya. Setelah itu kita bawa, kita sedot ke area penguapan ini. Ini Iya. penguapan. Iya, ini dari di sini Ya. kita bisa mendapatkan istilahnya sari-sari tebunya yang bisa digunakan untuk dijadikan menjadi gula. Kristal-kristal Iya, nantinya. menjadikan gula. Iya. Jadi di sini istilahnya semacam untuk mengambil sarinya. Iya. Setelah itu kita murnikan di stasiun ini. Jadi Ini pemurnian? Iya. Melalui setelah dari penguapan ke pemurnian, jadi kita pilih mana yang sari yang bagus atau nira yang bagus, yang bisa menjadi gula, atau yang hanya menjadi ampasnya, atau misalnya produk turunannya gula yaitu tetes kalau orang Jawa. Iya, iya. Iya, semacam itu. Jadi selain kita masih menggunakan teknologi produksinya menggunakan mesin uap, Ya. kita juga masih menggunakan loko uap yang sekarang dijadikan sarana wisata. Kita ada Gendis Manis, tapi untuk momen ini tidak bisa jalan, belum siap karena itu biasanya kita jalankan waktu momen hari libur atau pada hari-hari besar tertentu. Karena kita harus merawat juga, harus efisien. Kita barang-barang heritage, jadi kita rawat sebaiknya. Tapi nanti kita bisa memanfaatkan loko dieselnya. Logo diesel. Iya, Memang kita- ini khusus didesain untuk para pengunjung. Untuk para pengunjung. Jadi untuk daripada muter pabrik, muter Jalan kaki. jalan kaki capek, kita nanti bisa Ya. menikmati loko diesel. Boleh dicoba nanti. Silahkan. Oke, langsung kita sini. Ya, kawan Bulsiran, masih ada yang istimewa di Gondang Winangun baru ini. Ya, saya diberi kesempatan keliling area pabrik dengan menggunakan kereta wisata. Ya, sebenarnya di sini masih terdapat kereta uap yang bisa beroperasi. Namun hari ini saya hanya bisa menggunakan kereta wisata yang dimodifikasi dari lori pengangkut tebu dari kebun ke pabrik. Para pengunjung bisa menggunakan loko uap dan loko diesel untuk berkeliling pabrik. Tarif yang ditawarkan cukup murah, hanya Rp8.000 untuk loko uap, sedangkan loko diesel dengan harga karcis sebesar Rp5.000. Habis ini kita ke Ya, kita habis ke museum ya? museum ke Green Park, tapi sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu. ini. Jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi, kereta ini buatan Xioma, tapi asli namanya adalah Christoph Schuttler. Iya, Papua. tahun 1962 ini dibawa ke Indonesia. Ini barang impor juga ya? Berimpor juga. Tapi sebelum ada kereta diesel, kita menggunakan loko uap.
Yang bahan bakunya? Bahan bakunya adalah kayu. Sampai sekarang masih bisa digunakan ini. Jadi ini tipe buatan Orenstein Koppel Jerman tahun 1820-an. Oh, udah cukup lama juga ya. Iya. Baik, pemirsa, kita akan menuju ke museum. Di sana kita akan melihat lebih jauh lagi peninggalan-peninggalan masa lalu. Mari ikut saya. Ya, pemirsa, saat ini saya sama Mas Joko di depan Museum Gula Jawa Tengah. Dan tadi juga sempat disebutkan museum ini Iya. tinggal satu-satunya. Iya, saat ini di Asia Tenggara Iya, satu-satunya museum gula itu ada di sini, Klaten di pabrik gula ini. Dan satu-satunya di Indonesia pastinya. Nah, gitu. Jadi kita menuju ke dalam ya. Nah, disinilah tempatnya. Salah satu wahana yang menarik untuk kita bisa belajar sejarah pabrik gula. Disinilah tempat di mana kita bisa belajar tentang perkembangan sejarah gula di Indonesia. Tempat itu adalah Museum Gula. Di dalam museum dipamerkan peta perkebunan gula yang ada di seluruh Jawa Tengah, termasuk semua pabrik gula yang masih beroperasi maupun tidak beroperasi. Dikenalkan juga cara menanam tebu serta proses pemanenan di sawah. Ternyata banyak juga foto-foto yang menjadi informasi yang berharga tentang perkebunan gula zaman dahulu. Coba lihat, inilah keadaan gedung pabrik ketika masih awal didirikan. Kita masuk ke dalamnya. Di ruangan pertama ini museum. Jadi ini area-area wilayahnya, proses pembuatan. Bukan melakukan sistem revolusi 18. Kawan pelesiran, agrowisata Gulang Winangun ini menawarkan berbagai wahana dan objek wisata menarik dengan nuansa historis yang dipadukan oleh unsur rekreasi dan edukasi. Wisata yang ditawarkan meliputi waterpark, water slide, flying fox, spider web, pin zone, jembatan gantung, adventure area, agroterapi, dan climbing. Tiket masuk ke agrowisata ini cukup murah karena hanya Rp3.000. Tetapi jika ingin memasuki berbagai wahana rekreasi dengan tarif masuk yang berbeda-beda, Flying fox. Ya. Kita mau pakai flying fox. Kita sudah pakai alat ini nanti untuk flying fox ya. Salah satu wahana yang ada di sini kita coba satu dulu flying fox, kemudian nanti kita ke wahana yang lain. Itu. Coba. Kita pakai helm pengaman, jangan lupa
kedua flying fox dengan ketinggian 7 meter dan sana sekitar 20 meter. Kita mau menuju ke sana. Mudah-mudahan selamat pemirsa. Yuk, 1, 2, 3. Kawan pelesiran, inilah tempat yang recommended sekali untuk keluarga menghabiskan akhir pekan. Di agrowisata pabrik gula Gondang Winangun Baru ini ternyata juga ada resto dengan nama New The Gonda Resto, menyediakan berbagai menu andalan dan melayani juga catering dan paketan guna memenuhi kebutuhan pengunjung di kawasan wisata ini maupun juga masyarakat sekitar. Ya, pemirsa, alhamdulillah siang hari ini waktunya istirahat, makan siang, dan ternyata di Gondang Winangun ini ada resto. Ya, namanya apa nih resto ini? Kita Gondang Winangun seperti biasa ya. Ya, Gondang Winangun. Banyak orang ingatnya Gondang Baru. Oh, Tapi ya kita Gondang Winangun saja. Gondang Winangun. Mas, Masnya itu kompeten oke. soal menu. Apa ini menunya? Iya. Menunya yang paling spesial apa? Oh, ayam bumbu Bali ini ya. Oh, ini yang spesial di sini. Terus minumannya? Macam-macam ini. Ayam bumbu Bali ya. Ayam bumbu Bali 1. Kemudian ayam goreng kalasan, Mas. Oke. Oh, saya Apa? nasi goreng Gondang Winangun saja. Oh, nasi goreng. Nasi goreng nasi goreng. Gondang Winangun. Iya. Yang ini ya, Iya. nasi goreng ya. Baik, minumnya saya jus alpukat ya. Silakan jus alpukat. Masnya apa? Saya orange squash saja. Pesan ya. Terima kasih. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Pesirat. Dan saat ini saya tadi sudah memesan beberapa masakan ya, Mas Joko. Iya. Ini yang pertama adalah nasi goreng spesial Gondang Winangun. Gondang Winangun. Ini nasi gorengnya, ada telur, ada ayam, ada kerupuk. Ya. Kemudian di tengah ini adalah ayam bumbu Bali. Ayam bumbu Bali terlihat bumbunya cukup menggoda selera makan. Ya. Terus yang terakhir yang saya pesan ini namanya ayam goreng kalasan, benar ya? Iya. Ayam goreng kalasan. Dan spesialnya itu ada di Ada crispy. crispy-nya ya, crispy-nya kemudian pas sambalnya juga. Kemudian
ada makanan pendampingnya juga. Iya. Ini jamur crispy. Ya. Kemudian ini Ada ketela madu. ketela madu ya. Ketela madu. Manis tentunya. Manis. Nah, ada namanya madu. Bisa dirasakan. Kemudian ini mendoan. Ini mendoan. Dan ini kentang. Minuman sesuai dengan keinginan, banyak menu minumannya di sini. Tinggal pemirsa bisa memesan, menikmati dan sehari. Mari kita makan. Oke, mari silakan. Mantap. Ya, pemirsa, demikian tadi untuk pelesiran edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita jumpa di lain waktu, lain kesempatan. Mas Joko, terima kasih atas informasinya. Terima kasih juga atas kunjungannya. Ya, insya Allah di lain kesempatan kita bisa belajar kembali di sini. Karena di sinilah tempat kita belajar ya. Insya Allah ya. Baik, Matur nuwun. Sampai jumpa kesempatan yang akan datang. Terima kasih, kami tunggu kehadirannya di lain waktu. Ya, baik.